Om Swastiastu, pemirsa dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Ita Agresya kembali menemani Anda untuk yang ingin berwisata ke Bali, ingin tahu seperti apa tentang wisata yang ada di Bali dan juga seperti apa pernak-pernik serunya. Ini dia Panorama Antv Bali. Pemirsa dimanapun Anda berada, Panorama Antv Bali kembali menghadirkan tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi jika Anda berkunjung ke Pulau Bali. Atau juga buat Anda yang sudah ada di Bali tapi mungkin belum mengunjungi bahkan tidak tahu. Salah satu tradisi yang ada di Bali yaitu mebuok-buogan oleh Kedonganan Bali. Nah, tradisi ini seperti bermain padahal sebenarnya adalah untuk membersihkan diri. Maksud dan tujuan dari upacara ini menggunakan tanah ini yang ada di mangrove, kemudian dicolek-colek di badan, saling mencoleki satu dengan yang lainnya. Dan setelah profesi ini dari pantai sebelah timur berjalan menuju pantai sebelah barat. Dan di perjalanan ini ada yang seru pemirsa. Karena kalau yang ikut memegang tanah liat mengenai warga sekitar sana, warga tidak boleh marah. Karena itu adalah salah satu bentuk kegembiraan dari upacara ini. Bukan hanya itu aja pemirsa, yang seru lagi setelah upacara kita bisa sama-sama menikmati ikan bakar serangan. Yang beda dari ikan-ikan bakar lainnya adalah sambal mata. Aduh, dengar Bali, dengar sambal mata, ini adalah racikan dari bawang. Bawang merah, bisa kebayang tuh rasanya. Tambah rasa pedasnya lagi, tambah lagi ikan bakar yang baru masak yang masih hangat. Dicolek, mantap banget rasanya. Bisa dibayangkan ya, kalau pemirsa jalan-jalan boleh langsung datang ke ikan bakar serangan. Dan yang terakhir, ini adalah pura yang ada di Dalempet, ini atau di Goa Giri, ini berada di Nusa Penida. Nah, seperti apa sebenarnya ya Pura Dalempet dan juga Pura Goa Giri Putri namanya. Ini kalau misalkan buat yang belum tahu pemirsa di rumah ataupun dimanapun Anda berada, adalah pintu masuknya memang kecil sekali. Kadang-kadang malah ada yang bisa masuk atau juga tidak bisa. Nah, seperti apa liputannya? Tapi setelah masuk sana kemudian dalamnya adalah luas sekali. Wow, semakin penasaran intip-intip liputan yang berikut ini Panorama Antv Bali. Pemirsa, tradisi biasanya lekat dengan makna. Itu pula yang terjadi untuk tradisi mebuok-buogan di Desa Adat Kedonganan yang terletak di Kabupaten Badung, Bali. Tradisi yang dilakukan tiap sehari setelah nyepi itu memang mengandung makna untuk membersihkan diri baik secara mikro maupun makro, sehingga terjadinya keseimbangan dalam dunia ini. Pemirsa, tradisi mebuok-buogan Desa Adat Kedonganan sebetulnya telah lama tidak pernah digelar. Namun, seiring dengan makin berkembangnya generasi sekarang, tradisi warisan nenek moyang itu pun kembali dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Waktunya tepat sehari setelah nyepi bagi umat Hindu, yakni saat ngembak geni. Tradisi mebuok-buogan diawali dengan persembahyangan bersama di depan Pura Desa Kedonganan. Para pesertanya pun beragam, tua, muda, anak kecil, dan orang tua. Siapapun krama desa adat setempat bisa mengikuti tradisi ini, dengan syarat harus mengenakan pakaian adat Madya. Selesai bersembahyang bersama, seluruh peserta menuju hutan mangrove di pantai timur Desa Adat Kedonganan. Sebelum masuk ke dalam lumpur hutan mangrove, peserta mendapatkan percikan tirta dari pemangku, agar acara berjalan lancar. Selanjutnya, dalam lumpur hutan mangrove, para peserta saling melumuri badannya dengan lumpur. Ini sebagai makna untuk menghabiskan seluruh kotoran dalam diri agar nanti saat dibersihkan, manusia benar-benar bisa memiliki pikiran suci. Usai saling melumuri lumpur, para peserta kembali keliling desa untuk menuju pantai barat desa, guna membasuh diri di laut. Namun saat melintas jalan seputar desa, mereka pun mencari warga desa yang ada, dan mengolesi warga dengan lumpur. Warga yang dilumuri lumpur tidak boleh marah, karena ini merupakan wujud dari kegembiraan warga setelah melaksanakan catur berata penyepian.
Prajuru adat Kedonganan, Made Sukade mengatakan, tradisi membog-bogan sebagai simbol membersihkan badan dari kotoran, baik skala maupun niskala. Selama setahun banyak hal telah dilakukan, sehingga momentum nyepi dengan catur berata penyepian akan menjadi awal yang baik untuk membersihkan hati dan pikiran. Makna dari membog-bogan ini tiada lain adalah bagaimana kita sedapat mungkin untuk menyucikan diri. Karena keberadaan tradisi membog-bogan ini tidak terlepas dari pelaksanaan catur berata penyepian yang diawali dengan pembersihan daripada Buana Agung itu dilaksanakan dengan melaksanakan taur yang dalam tingkat desa itu mempergunakan caru pancasate. Nah, sedangkan untuk mikrokosmos dalam diri kita manusia itu sendiri, penyucian terkait dengan alam pikiran kita laksanakan dengan melaksanakan tapa berata yoga semadinya melalui pelaksanaan catur berata penyepian. Baik itu amati geni, amati karya, mati lelangunan, dan mati lelanguan. Nah, itu sebagai sarana kita di dalam melaksanakan penyucian terhadap diri. Visualisasi dari kita di dalam melaksanakan pembersihan mikrokosmos, ya kita wujudkan dengan pelaksanaan membog-bogan ini. Karena lumpur yang berasal dari tanah itu pertiwi itu adalah bu yang dalam bahasa Sanskerta, yang juga berarti kekuatan buta. Tradisi membog-bogan ini sangat menarik antusiasme kerama desa adat Kedonganan. Mereka pun dengan senang mengikuti tradisi yang berlangsung tiap tahun itu. Bahkan mereka sangat menunggu tradisi ini. Meski harus berkotor-kotoran di tengah lumpur, selain melestarikan budaya warisan leluhur, mereka mengaku dengan tradisi membog-bogan ini bisa menjalin persaudaraan dan kebersamaan antar warga. Makna dari acara bog-bogan ini supaya antara Banjar satu Banjar dengan Banjar yang lain bisa menjadi satu ikatan saudara, atau bisa menjadi suatu persaudaraan yang erat, di mana persaudaraan tersebut bisa digunakan dalam satu desa pada saat upacara ataupun kegiatan desa lainnya. Pesan dari kita pemudi dari Desa Adat Kedonganan itu supaya tradisi membog-bogan ini bisa menjadi sebuah tradisi yang tetap dan bisa dilestarikan pada tahun-tahun berikutnya. Harapan kami dari pemuda, semoga tradisi membog-bogan ini terus terlaksana dan selalu berkesinambungan oleh pemuda yang lain. Pemirsa, tradisi membog-bogan diakhiri dengan prosesi membersihkan diri dengan mandi beramai-ramai ke tengah laut di pantai barat Kedonganan. Suasana senang dan keceriaan sangat tampak dari para peserta. Hal yang lumrah karena warga Kedonganan memang sangat lekat dengan laut, di mana desa dikelilingi oleh laut. Usai pembersihan diri di laut, mereka pun diperciki tirta suci oleh pemangku. Setelah proses ini, warga sudah kembali bersih dan diharapkan pikiran pun bersih dan baru dalam memasuki tahun baru Caka bagi umat Hindu. Di sini
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya Pak. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Takut. Enggak. Iyalah, Pak. Pemirsa, bagi Anda yang suka memancing, Pulau Serangan dan Pasar menjadi tempat yang sangat favorit. Tidak saja pada akhir pekan, namun hampir tiap hari banyak pemancing mania yang datang ke Pantai Serangan untuk memancing. Mereka bisa menyewa perahu nelayan yang standby di pinggir pantai untuk menuju ke tengah laut. Nah pemirsa, setelah selesai memancing, Anda pun bisa bersantap ikan tangkapannya dengan meminta warung-warung di sekitar lokasi. Di pinggir Pantai Serangan ini cukup banyak warung ikan bakar yang siap mengolah ikan hasil tangkapan Anda. Namun, Anda juga tidak perlu khawatir. Bagi yang tidak suka memancing, warung ikan bakar Serangan ini juga menyediakan ikan yang siap diolah. Anda tinggal memilih jenis ikan yang ingin disantap. Demikian pula dengan jenis sambal yang diinginkan. Bisa sambal tomat atau sambal matah. Yummy. Pengunjung cukup menyediakan uang Rp20.000 hingga Rp50.000 per porsi. Semua itu tergantung dari jenis ikan dan berat ikan. Sembari menyantap ikan bakar Serangan, Anda pun bisa menikmati hamparan laut yang terbentang luas di depan warung. Di Serangan sendiri makanannya enak, ikan bakarnya, terus udang, macam-macam. Rasa masakan di sini gurih, terus ikannya tuh fresh banget, tekstur dagingnya juga masih fresh, enak di lidah, sambalnya juga oke, pokoknya top dah. Menu favorit saya di sini ikan bakar sama udang bakar, enak. Untuk masalah harga sih terjangkau ya, dari semua kalangan juga bisa datang ke sini menikmati suasana, pemandangannya ya lumayan oke, adem.
Nah pemirsa, keberadaan warung ikan bakar di Serangan sebetulnya bermula dari usaha kecil-kecilan warga setempat. Warung-warung ini untuk membantu para pemancing yang tidak sabaran menyantap ikan hasil tangkapannya di tengah laut saat memancing. Namun, jumlah pemancing dan pengunjung makin bertambah, sehingga warung-warung ikan bakar sejenis pun terus berkembang. Hampir semua pinggir pantai timur Serangan ada warung ikan bakarnya loh pemirsa. Nama saya Inyoman Puja. Di sini saya selaku pengelola warung ikan bakar Kubu Wisata Serangan. Kalau pengunjungnya dominan domestik. Kalau menunya yang biasanya yang paling dominan kan udah pasti ikan bakar. Udah gitu sup, kerang, cumi, sama udang. Kalau masalah harga, kami di sini pakai manual aja. Kami dengan cara ditimbang lah. Nimbang per kilonya itu kita hargakan 80.000 per kilo. Yang jelas kalau tamu atau pengunjung itu yang terpenting yang pertama kenyamanan, terus kenikmatan makanan. Nah kalau tamunya kalau kurang nyaman kan ya sudah pasti tamunya tidak akan datang. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang terpenting kenyamanan, kebersihan dan kenikmatan itu. Pengunjung yang datang ke warung ikan bakar Serangan ini tidak saja warga lokal Bali, tetapi juga ada turis mancanegara. Mereka umumnya datang ke Serangan untuk bersurfing ria. Usai melakukan surfing atau selancar, mereka pun memesan ikan bakar. Nah pemirsa, Anda yang suka memancing ikan, memang ikan bakar Serangan bisa menjadi tempat yang pas untuk bersantap usai memancing di tengah laut. Enggak, dia lapar.
bersama saya, Rangga. Pemirsa, Anda mungkin hanya mendengar kalau Pulau Nusa Penida adalah pulau yang daratannya tandus dan gersang. Pulau yang terpisahkan lautan dengan daratan Bali itu ternyata memiliki daya tarik tersendiri. Selain sebagai tempat mentirta yatra, dengan banyaknya bangunan pura bersejarah, juga bisa menjadi tempat berwisata. Nah, pemirsa, untuk menuju Pulau Nusa Penida, kita mesti menaiki perahu nelayan. Pintu masuk Nusa Penida ada beberapa tempat, yakni Pantai Sanur, Pantai Kusumba Kelungkung, dan Pelabuhan Padang Bay Karangasem. Anda memerlukan waktu 1 jam untuk bisa tiba di Pulau Nusa Penida. Sesampai di Pulau Nusa Penida, Anda akan disambut dengan keramahan masyarakat setempat. Mereka menawarkan beragam jenis kendaraan mini colt untuk mengantarkan para pengunjung mentirta yatra keliling Nusa Penida. Anda cukup mengeluarkan uang Rp500.000 hingga Rp600.000 untuk diantar seharian menuju lokasi pura yang dituju. Pura-pura yang umum dituju umat Hindu untuk mentirta yatra di Nusa Penida adalah Pura Gua Giri Putri, Pura Segara, Pura Puncak Mundi, Pura Mobil, dan Pura Dalam Pet. Yang menarik adalah saat tiba di Pura Gua Giri Putri. Guna masuk ke dalam gua ini, Anda harus antri satu persatu. Pintu masuk yang ada sangat kecil, hanya cukup untuk 1 orang. Namun Anda akan menunjukkan kekaguman setelah tiba di dalam gua. Halaman gua sangat luas dan cukup banyak pelinggih, tempat sembahyang. Bahkan di dalam Gua Giri Putri ini, Anda bisa melukat untuk memohon keselamatan dan kebersihan hati dan pikiran. Di dalam Gua Giri Putri juga ada pemujaan untuk simbol Dewi Kuan Yin. Biasanya banyak warga keturunan Tionghoa yang melakukan persembahyangan di pelinggih ini. Sebetulnya perjalanan akan jauh terasa lebih dekat dengan Nusa Penida ketika pengunjung atau pemudik menuju Puncak Mundi. Guna menuju pura tersebut, Anda harus melalui jalan kecil dan terjal. Namun jangan khawatir, karena para pengemudi yang mengantarkan Anda sudah jauh sangat mahir dan mengerti medan. Namun disinilah kita bisa merasakan betapa sesungguhnya Nusa Penida merupakan pulau yang sangat luas, tetapi kondisi lahannya masih belum tergarap maksimal karena masalah air. Selanjutnya, perjalanan spiritual bisa berakhir di Pura Dalam Pet yang berada di bagian desa terbawah, yakni dekat dengan dermaga. Kawasan pura ini sangat luas, dengan aula yang tersedia cukup besar. Bagi pemudik yang ingin mekemit atau bermalam, langsung bisa mekemit di aula ini, sambil menunggu pagi hari untuk kembali ke daratan Bali keesokan harinya. Sementara mereka yang ingin bermalam di penginapan, masyarakat pun menyediakan rumah mereka untuk bermalam. Sewanya juga cukup murah. Dengan demikian ini merupakan salah satu program kita, yaitu melaksanakan tirta yatra ke Nusa Penida atau ke Pura Dalam Pet di sekitarnya.
Hal ini bertujuan utama adalah pertama, sudah tentunya kita patut bersyukur karena di LPD Desa Adat Kedonganan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga dari hasil labde yang bisa kita manfaatkan atau yang didapatkan bisa mencapai target. Yang kedua, kita akan menghadapi baik itu tantangan, sudah itu sekaligus juga kita akan menghadapi era yang baru. Di sini membutuhkan sebuah konsentrasi. Nah, sehingga Hari Siwaratri ini kita manfaatkan sebagai bahan evaluasi sekaligus mengintrospeksi diri, baik selaku pengurus LPD, demikian juga dengan karyawan LPD bersama dengan para tokoh-tokoh kita. Harapan kita di Hari Siwaratri ini, setelah kita selesai melaksanakan Hari Siwaratri ini, kita bisa mengevaluasi diri sekaligus merenungkan apa yang akan kita laksanakan dan kita patut bersyukur karena pelaksanaan Hari Siwaratri ini berjalan dengan lancar dan bisa dilaksanakan secara kusuk oleh rekan-rekan, khususnya para karyawan, demikian juga pengurus LPD, secara dengan penuh bisa kita laksanakan. Dan dengan demikian kita berharap ke depan, mudah-mudahan tahun depan hal-hal seperti ini kita bisa laksanakan, karena di Hari Siwaratri ini di samping kita melaksanakan hari suci bagi umat Hindu, juga kita bisa merenungkan diri sekaligus mengevaluasi diri. Nah pemirsa, ternyata mentirta yatra sekaligus berwisata tidak cukup di Bali daratan saja loh. Namun Anda juga perlu ke Pulau Nusa Penida. Panorama Antv Bali telah menemani Anda 30 menit dengan tayangan yang seru banget, buog-buogan yang ada di Kedonganan, kemudian juga ada makan ikan bakar yang ada di Serangan, dan juga bagaimana tentang Nusa Penida. Itu tadi juga ada ya, tentang Dalempet dan juga Pura Goa Giri Putri. Nah, penasaran episode selanjutnya seperti apa? Tetap tontonin terus Antv, dan hari ini udah selesai sampai di sini. Saya Ita Agresya pamit undur. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.